keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 02899993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 02833334977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Puji Tuhan semuanya. Kita mau ibadah online hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat kita mau memuji Tuhan Raja dari segala raja. Amin. Allah sumber segalanya bagi kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita balik lagi berdiri bagi kita untuk berada. Haleluya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan sebab Engkau adalah sumber segalanya.
Saat ini Tuhan, kami dimanapun kami berada, kami menyembah Engkau. Hanya Engkau yang tinggikan Tuhan segala pujian-pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang bersemayam di atas segala pujian kami Bapa. Dengan segenap hati kami, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Thank you Lord. Kami tetap mau percaya kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Lord.
Oh
Aku lebih dari siapapun, tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Bahkan kan ku sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Ini aku berserah kepada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi yang percaya Tuhan. Ini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu genggamku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir Kami ikuti sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan kami mau tetap percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Bapa yang menguatkan kami, setiap kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami juga berserah kepada-Mu Bapa. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang terjadi Tuhan dunia ini, apapun yang terjadi dengan kondisi kami Bapa, dan kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, yang baik kami syukur kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus pimpin kami, Kau membawa setiap kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi Yesus, sampai akhir hidup kami. Oh, sampai akhir hidup kami, ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia Yesus. Oh, haleluya. Kami mau berserah kepada-Mu.
ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, hari ini kami menikmati kasih-Mu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami tidak, walaupun kami tidak berjumpa secara pribadi Tuhan di gedung gereja Tuhan, dan di gedung di gereja kami Bapa, tapi kami mau tetap percaya Tuhan, kami tetap merasakan hadirat-Mu, kami tetap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami berserah kepadamu, berserah kepadamu. Jesus, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah kami mengikuti Tuhan panggilan-Mu Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicara setiap hati kami ini Tuhan lewat firman-Mu Bapa. Dan kiranya tidak ada terlewatkan satupun Tuhan perkataan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kiranya Kau mempersiapkan hati kami, telinga kami, mata kami memandang kepadamu Yesus. Biarlah kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Bapa, yang terus mendidik kami di dalam kebenaran, mendidik kami Tuhan, dan memperbaiki segala sesuatu dalam kehidupan kami ini Tuhan, dan menyatakan kesalahan dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah hamba-Mu Tuhan berbicara Tuhan, biarlah Kau pakai Tuhan. Biarlah setiap perkataan Tuhan Kau urapi, setiap perkataan Tuhan bicaralah Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan berlari sampai tujuan Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara lebih lagi Tuhan dalam ibadah online Tuhan, dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau pimpin Tuhan ibadah online hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh dapat beribadah pada pagi hari ini ya saudara. Di tengah-tengah mungkin pandemi yang belum berakhir, dan saya percaya saudara dalam keadaan sehat, saudara dalam keadaan yang bersukacita ya, berada dalam damai sejahtera Tuhan. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan mengangkat judul firman Tuhan pada pagi hari ini, memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel, saudaraku. Mari kita akan buka di dalam firman Tuhan, di dalam Daniel 6 ayat yang keempat. Daniel 6 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Siapa ini Daniel, saudaraku? Daniel adalah seorang muda pada saat itu, umurnya kira-kira 20 tahun, saudaraku, ya, 20 tahun. Dia adalah kebangsaan Yahudi. Dan pada saat dia tinggal di Babel ini, sebelumnya dia tinggal di Yerusalem, berhubung Babel diserbu oleh Yerusalem diserbu oleh Babel, dan dia ditangkap dan diasingkan, dibuang, saudaraku, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, yang di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang benar, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, Daniel adalah seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Alkitab katakan, saya berpikir saudara seperti ini,
Mungkin Daniel dalam keadaan yang kesulitan yang sangat. Mungkin Daniel dalam keadaan kelaparan. Mungkin Daniel dalam keadaan yang frustasi. Mungkin Daniel berada dalam kesusahan yang besar di negeri orang, di negeri asing yang dia tidak mengenal saudara-saudaranya, dia tidak tahu saudara-saudaranya, saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daniel melebihi pejabat tinggi dan raja, berusaha menempatkan dia di seluruh kerajaannya. Wow, luar biasa bukan saudaraku? Seharusnya saudaraku di negeri asing, kita pikir, mungkin kita bayangkan tidak ada orang yang bisa membantu. Dan ada sosok seorang diri di negeri asing bersama dengan kawan-kawan yang ada pada waktu itu. Ya, mungkin dia menemukan frustasi, rasa ini bukan negerinya, rasa ini bukan negaranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa Daniel melebihi pejabat tinggi dan raja berusaha menempatkan dia di seluruh kerajaan yang ada pada waktu itu. Ada apa dengan Daniel, saudara? Seorang pendatang, saudara, dia seharusnya sulit untuk menempatkan menjadi pejabat. Boro-boro, saudara, untuk menjadi pejabat, untuk kehidupan sehari-hari aja mungkin sulit. Dia tidak ada yang membackup, tidak ada yang membiayai. Tetapi kenapa sampai Daniel ini bisa menjadi pejabat dan raja untuk berpikir menempatkan dia di seluruh kerajaan yang ada pada waktu itu? Saya temukan kenapa ya saudara. Ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di Daniel 6 ayat yang ke-11, di Daniel 6 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, inilah dia saudara, kunci kenapa Daniel bisa berhasil menjadi pejabat di negara yang tidak dia kenal sama sekali. 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata untuk memiliki roh yang luar biasa, saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel mempunyai sesuatu yang luar biasa juga dalam kehidupan rohaninya. Dia seorang yang suka sekali berdoa. Amin, saudaraku. Dia seorang yang suka sekali berdoa, saudaraku. Makanya Tuhan angkat dia menjadi pejabat yang penting di negara asing, di pembuangan pada saat itu, saudaraku, yaitu di negara Babel yang tidak mengenal Tuhan, negara yang menyembah berhala. Tuhan angkat dia menjadi seorang yang mempunyai posisi yang penting sekali pada saat itu. Kuncinya adalah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata Daniel itu senang berdoa. Apa katakan? Berdoa. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena Daniel menyadari bahwa dia tanpa doa, dia tidak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan. Tanpa doa, dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa di hadapan Tuhan. Dia lemah, dia tidak berdaya. Oleh sebab itu Alkitab katakan Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akhir-akhir ini, saudaraku, suka untuk berdoa? Suka untuk memuji Tuhan? Apa? Saya kalau berdoa susah sekali. Kata-kata saya ini
Sulit sekali saya berucap ngomong. Saudara, berdoa bukan menyangkut tentang kata-kata. Berdoa bukan menyangkut tentang bagus tidaknya kalimat-kalimat di dalam doa itu. Bukan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa sih kita harus berdoa, saudara? Di Lukas 18 ayat yang pertama, mari sama-sama buka di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus menyatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan apa? Dengan tidak jemu-jemu. Tuhan kita aja kasih contoh kepada kita. Dia melaksanakan kehendak Bapa. Dia berdoa supaya yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tidak berdoa, tidak ada berkah. Doa merupakan nafas hidup. Coba kalau saudaraku tidak berhenti bernafas, masih hidup, mati. Susah sekali orang untuk berdoa, saudaraku. Sulit sekali orang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Doa begitu mempunyai peranan penting di dalam kehidupan kita, agar senantiasa kita mempunyai roh yang kuat untuk menghadapi situasi demi situasi yang tidak menentu akhir-akhir ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita. Dengan berdoa menunjukkan kebergantungan kita kepada kuasa Tuhan, supaya Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Tahukah saudara, kalau saudara ada pada saat ini, ada orang-orang yang mau berdoa bagi setiap kita. Tahukah saudara, dalam keadaan apapun kita ini, di tengah-tengah pandemi ini, kita masih mampu ada, semua karena kekuatan doa yang berlaku atas kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan tinggalkan doa. Daniel dihambat kebebasannya untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena pejabat-pejabat yang lain, mereka pada iri pada Daniel. Iri hati, kok pendatang, kok seorang yang tidak dikenal tiba-tiba bisa diangkat menjadi kepercayaan raja pada saat itu. Dan di dalam pembantu-pembantu raja, banyak yang iri hati kepada Daniel. Iya loh, saudara. Biasanya orang begitu, orang baru diangkat menjadi posisi yang penting. Yang lama, saudaraku, pasti iri. Maka mereka bermufakat untuk melaporkan kepada raja, untuk melarang Daniel beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Kalau melanggar, konsekuensi berat, saudara. Raja, kalau raja bilang A, lakukan A. Kalau raja bilang B, lakukan B. Dalam situasi kebebasan sebagian daripada negara kita ini, masa sih saudara sulit untuk berdoa pada Tuhan? Yesus pada pagi-pagi benar, dia mengasingkan diri dan berdoa kepada Bapa di surga. Daniel melakukan ini 3 kali sehari. Saudara, mungkin sehari sekali saja, saudaraku, saudara sudah bersyukur. Tingkatkan kembali lagi menjadi sehari 2 kali beribadah memuji Tuhan. Tingkatkan lagi menjadi sehari, saudaraku, 3 kali untuk berdoa kepada Tuhan, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Terus kita akan merasakan hal yang berbeda antara orang yang berdoa
dan orang yang tidak berdoa sama sekali. Kita akan merasakan hal yang berbeda antara orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan dengan orang yang tidak suka memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan rasakan berbeda, ada perbedaan antara orang yang suka beribadah dan yang tidak suka beribadah, saudara. Ada satu perbedaan yang jelas, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel sedang berperkara kepada Tuhan yang besar atas kehidupannya. Dia bisa menjadi orang hebat, dia bisa luput dari gua singa, dia bisa dapat menjelaskan mimpi raja, saudaraku, dan kecerdasannya diakui, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang melebihi 120 wakil raja dan pegawai tinggi pada saat itu kepintarannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini semua karena apa? Karena Daniel memiliki roh doa yang kuat di dalam kehidupannya. Makanya Alkitab mencatat bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa di dalam kehidupannya. Maukah saudara memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel, saudara? Amin, saudaraku. Ya, kita harus memiliki roh yang luar biasa itu. Suka berdoa, suka menyembah Tuhan, menjadi satu gaya hidup berdoa dan menyembah Tuhan. Karena pada saat kita memuji Tuhan, karena pada saat kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir di atas pujian umatnya, Tuhan hadir di atas penyembahan umatnya. Dan pada saat kita berdoa, menandakan ketidakmampuan kita dan melibatkan kemampuan Tuhan turun atas setiap kita yang ada pada saat pagi hari ini. Mari saya mengajak untuk kita suka berdoa, menjadi satu gaya hidup berdoa, saudaraku. Kalau untuk nonton film, TV, main handphone, ataupun main PlayStation, main games, saudaraku, ya, apapun itu, saudara, wah, bisa berlama-lama. Kalau untuk ngobrol, untuk ngerumpi, wah, bisa lama-lama, saudaraku, bisa berjam-jam. Tapi kalau untuk duduk di kaki Tuhan, aduh, nggak tahan. Baru 5 menit aja udah gelisah, baru 10 menit aja udah gelisah, saudara. Tapi kita mau latih roh kita menjadi roh yang luar biasa, seperti Daniel yang tidak mudah, saudaraku, pada saat itu untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Mau memiliki roh yang luar biasa? Amin, saudaraku. Ayo kita sama-sama mau berdoa. Berdoa bagi negara kita, berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita mau naikkan doa kita kepada Tuhan agar nyata kuasa Tuhan melalui doa, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Katakan, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Jadi berdoa itu, saudara, bukan hal yang sepele. Berdoa itu adalah hal yang penting di dalam kekristenan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, kunci untuk memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel, saudaraku. Di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8, Daniel pasal ke-1 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pimpinan pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kalau mungkin ya, orang bukan Daniel nih, saudaraku, ya karena rasanya enak ya, karena rasanya enak. Soalnya itu yang kasih hidangan itu adalah orang kepercayaan raja juga, pelayan raja juga, saudaraku.
Ya mungkin Daniel akan sedikit-sedikit mencicipi daripada minuman anggur itu, saudara, makanan yang dihidangkan pada saat itu. Karena tidak enak mungkin. Karena dia kenal siapa pemimpinnya pada saat itu. Dia kenal, dia mengerti, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua yang saya temukan di dalam kehidupan Daniel, dia memiliki integritas, saudaraku. Apa sih integritas itu? Apa pengertian daripada integritas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah kebulatan, keutuhan, jujur, setia, dan dapat dipercaya. Integritas dapat juga diartikan tidak munafik, di luar sama dengan di dalam, tidak bersandiwara, tidak memakai topeng, saudaraku. Saudara, akhir-akhir ini sulit untuk menemukan orang yang berintegritas seperti Daniel. Kebanyakan daripada kita, nggak apa-apa, baru sekali ini aja, ya sedikit-sedikit lah korupsi, ya sedikit-sedikit lah ambil uang perusahaan, bos nggak tahu ini, bos nggak lihat ini. Betul nggak, saudara? Nggak apa-apa. Daripada yang lihat orang korupsi yang 5 miliar aja hanya diganjar 2 tahun, 3 tahun, nggak apa-apa, kita nyolong dikit aja, kita kan nggak miliaran, cuman hanya jutaan nilainya, ya nggak apa-apa, pokoknya untuk cukup sekali. Saudara tahu nggak, kalau kita biasakan seperti itu hati nurani saudara akan hilang, saudara. Saudara tidak ada integritasnya sebagai orang percaya. Betul nggak, saudara? Saudara tidak ada integritasnya. Daniel ini menjauhkan makanan raja, ya, karena dia merasa tidak mendatangkan damai sejahtera. Karena dipersembahkan mungkin pada berhala, minuman anggur mungkin dipersembahkan dulu kepada berhala. Makanya Daniel itu menolak. Dia menjauhkan hal itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mempunyai integritas. Sebagai orang percaya, kita harus mempunyai integritas, saudaraku. Ya, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Ini kata firman Tuhan. Ini tulisan Rasul Paulus, berkeinginan untuk jemaat pada waktu itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat, manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Mana kehendak Allah? Kalau memang itu Tuhan larang, kalau memang itu Tuhan sesuatu yang dosa, jangan kita sentuh, jangan kita mendekat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi terang atas dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi terang atas keluarga kita. Kita dipanggil untuk menjadi terang atas di mana saudara bekerja, di tempat usaha pekerjaan kita, sehingga orang lain akan melihat satu perbedaan antara orang Kristen atau bukan orang Kristen, orang yang percaya atau bukan orang yang percaya. Orang lain akan melihat, saudara. Diilustrasikan juga, Alkitab mengatakan, kita ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti garam yang mengasinkan. Ya, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sadarilah keberadaan kita ini, saudaraku, ini untuk mengasihkan, mempengaruhi orang lain. Sesuatu yang dapat mempengaruhi orang lain supaya orang lain melihat kita, Kristus ada dalam kehidupan kita. Kita malah sebaliknya kadang-kadang, kita yang dipengaruhi. Kita dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Daniel memegang prinsip dia memegang prinsipnya begitu kuat. Dia menolak untuk makan raja. Bahkan dia menolak untuk menyembah patung buatan raja. Karena Daniel memiliki integritas. Kalau saudara mau roh saudara memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel, mari kita memiliki integritas di dalam kehidupan kita, saudara. Berubahlah cara pandang kita, berubahlah paradigma kita, berubahlah dari kenyamanan kita. Mari kita sama-sama untuk menjaga integritas ini. Nama Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih setelah hasil dari semua itu? Daniel suka doa. Daniel suka menjaga integritas, kejujuran, kesetiaan. Dia tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, saudaraku. Apa yang didapat Daniel dari semua itu? Daniel 6 ayat yang ke-26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kesejahteraanmu. Bersama ini ku beri perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Puji Tuhan. Raja Darius pada saat itu mengakui bahwa Allahnya Daniel itu adalah Allah yang hidup, yang kekal dan untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Akibat Daniel menjaga hidupnya, saudara. Yang pertama, dia memiliki roh yang luar biasa karena dia berdoa, dan doa menjadi gaya hidup di dalam kehidupan Daniel. Yang kedua, Daniel memiliki roh yang luar biasa karena dia memiliki integritas di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan untuk memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel, untuk kita kuat menghadapi hari-hari yang ke depan ini yang tidak menentu ini, saudaraku. Dan akhir kata dari firman Tuhan ini, biarlah Tuhan senantiasa dimuliakan di dalam kehidupan saudara. Shalom firman Tuhan dan amin. Tuhan memberkati. Mari kita kepujian, bersyukur Bapak, kita memudai sedang ibadah dan hari ini. Mari kita bersyukur Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami ada semua karena Tuhan. Kami ada hari ini semua karena Tuhan. Karena kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur setiap hari Tuhan. Biarlah kami mau bersyukur setiap minggu kami bisa beribadah. Biar kami setiap minggu kami bisa mengisi kerohanian kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Kau tetap memakai kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu, Kau menerangkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah itu terus Tuhan memperbarui setiap kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi buah dalam kehidupan kami. Dan buah itu menjadi lebat. Dan buah itu kami bisa bagikan Tuhan kepada siapapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami harus menjadikan semua bangsa-bangsa yang menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Kau Tuhan memberkati Tuhan hamba-Mu berbicara Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah penuh Kau terus memberkati atas keluarga yang ada. Kau memberkati hamba-Mu berbicara tempat ini. Kau pakai lebih lagi dan lebih lagi atas kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami tetap mau berdoa Tuhan buat pastor kami Sony Venturi, dan kiranya Ibu Gembala kami Ibu Febe Tuhan, serta anak yang ada, bahkan keluarga besar yang ada Tuhan. Kau berkati lebih lagi atas kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Kau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, sukacita dan sejahtera daripada-Mu Tuhan. Biarlah terus mereka menggenapi segala rencana-Mu Tuhan yang Kau kehendaki atas kehidupan mereka Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati juga untuk bangsa kami Indonesia, bangsa kami Tuhan, bahkan kota kami Jakarta Tuhan. Kiranya Kau pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan Kau menyatakan kuasa-Mu Tuhan lewat setiap negara kami ini Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau pakai dan Kau berkati Pak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan sampai ke bawah Tuhan, pemerintah-pemerintah yang ada Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan hanya untuk Tuhan. Biarlah mereka segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk bangsa dan negara ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan segala roh yang jahat, biar segala niat yang jahat Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar segala sesuatu yang jahat Tuhan Kau hancurkan Tuhan. Biar segala yang jahat Tuhan dilepaskan Tuhan untuk bangsa kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan kiranya kami terima kasih untuk hari ini, ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan semua dimanapun kami berada Tuhan, pakai hidup kami ini Tuhan terus menjadi berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan kiranya Tuhan pakai hirapi Tuhan hidup kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus lebih lagi dan lebih lagi Tuhan kami menikmati kasih-Mu. Kami menikmati cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak hanya hari ini, tidak hanya hari Minggu saja Tuhan, tetapi setiap hari, setiap waktu Tuhan kami mau mengasihi Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ibadah online hari ini tersedia semua karena Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau pakai setiap semua Tuhan, setiap orang-orang yang setia Tuhan sampai hari ini melayani-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan ke kehidupan kami Bapak. Dan kami siap ingin menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu, hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.